di Indonesia kalau orang bangun, orang ni dia macam mana orang bising-bising ya. Oh bangun sahur. Ya. Sahur. Kayak benar. gini di Indonesia. Malaysia aman aja, Malaysia diam aja. Iya. Malaysia tidak Kalau di ada. sini kejutin orang. Wanita orang kaya ini tak marah para remaja bangunin sahur dengan berisik, malah dikasihnya uang. Wah. Karena setiap para remaja itu lewat bangun. Teruntuk umat Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, dan Konghucu, maafkan keributan kami yang telah mengganggu lelap tidurmu. Papa Salam Sultan Pemurah dari Malaysia ikut bangunkan warga sahur di Cijeruk, Bogor. Cijeruk, Bogor tuh ya, saya tahu Bogor. Cijeruk itu apa? Sebuah kampung, daerah, ataupun bagaimana guys? Guys, ini jujur ya, ini jujur bikin saya kaget. Di Malaysia kalau sahur itu suasananya sepi banget, gak ada yang ramai-ramai bangunin sahur. Tapi di Indonesia, nah bukan cuma umat muslim aja guys, bahkan orang non-muslim juga ikutan bangunin sahur. Hal kayak gini gak ada di Malaysia, dan ini yang bikin orang Malaysia takjub banget. Kenapa bisa kayak gitu? Apapun, yuk kita simak video ini. Masa dia boleh bangunin sahur keliling yuk. Gimana? Oh di Indonesia kalau orang bangun, orang ni dia macam mana orang bising-bising ya. Oh bangun sahur. Ya. Sahur. Kayak benar. gini di Indonesia. Malaysia aman aja, Malaysia diam aja. Iya. Malaysia tidak Kalau ada. di sini kejutin orang. Di Malaysia, kalau di sebelah Semenanjung tuh mungkin bagi saya mungkin ada yang ada, mungkin ada yang tidak ada. Tapi kalau di Sabah, seingat saya seperti di Tawau, di mana lagi guys, di Lahadatu dan sebagainya tuh rasanya ada, tapi tidaklah secara keseluruhan. Tapi kalau di Indonesia itu apa yang Abang Aisar katakan ini, beliau kaget ya, karena di Indonesia bangunin sahur itu kayak sepertinya meriah sekali, heboh sekali guys, kayak festival lah kayak gitu guys ya. Namun apa yang dikatakan oleh Abang Aisar ini, Abang Aisar Khalid ya, di Malaysia itu ada, tetapi tidak sepopuler ataupun semeriah seperti apa yang ada di Indonesia. Oke? Abang tidur. Oh, enak juga. Oh enak. Nanti kejutin padam ke. Asal belum dipakainya ni atau apa. Sahur, rupanya Aisar di luar, langsung bangun dia. Keluar terus, wow Aisar. Oh mau ikut ya? Langsung ditariknya masuk rumah. Iya ramai banget. Karena saya ingin sekali ke rumah Allah. Amin ya Allah, amin. Ya Allah, kau hadirkan kepada mereka rezeki semua ini, rezeki yang luar biasa ya Allah. Amin ya Allah, amin. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Ngomong sama kamu. Okeylah. Papa Salam Sultan Pemurah dari Malaysia ikut bangunkan warga sahur di Cijeruk, Bogor. Cijeruk, Bogor tuh ya, saya tahu Bogor. Cijeruk itu apa? Sebuah kampung, daerah, ataupun bagaimana guys? Cijeruk, Bogor, Cijeruk. Oke? Tuliskan di kolom komentar guys. Ini adalah Papa Salam Sultan Pemurah ikut bangunin sahur di Indonesia. Dia naik gon tinggi sangat. Okey, kita patah balik. Woi. Patah balik ya. Sahur. Dia tinggi sangat. Kena naik ni tinggi sangat. Marianya Papa Sultan ya. Papa Sultan Pemurah ikut bangunkan warga sahur. Wih ramai. Wah. Waalaikumsalam. Ya. Meriah guys.
Oke. Berjalan di Tahu ya. Satu ya. pahala yang besar pada Ya, ya. adik-adik ni semua. Mudah-mudahan berkati Allah. Nanti kita jumpa lagi, okey? Amin. Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Wih. Ini orang Jepang nih. Berabis teriak. Noh. Bapak RT, Bapak RT, apa RT guys? Itu nama pendek kan, nama short. Kalau nama kepanjangan itu RT apa guys? RT. Oke? Pak RT. Ya. Halo, salam kenal. Nama saya Dagi. Nah, wih, berbahasa Indonesia. Nyangkanya sahur itu ikut-ikutan ternyata bisa berbahasa Indonesia ya. Wih. Saya juga jadi LT. Hah? Ya. Gimana caranya jadi LT? Tanya Tanya mereka. Gimana cara aku jadi LT? Coblos. Harus tua. Aku udah 30 tahun. Lumayan tua. Harus punya mental yang kuat. Mental kuat. Iya. Aku sering dihujat. Nanti aku jadi LT di sini. Oh, yakin ya? Berisik ya. Halo, capek banget. Capek banget. Capek banget. Gerakan pemuda kampung. Oh. Wih, ramai. Sepertinya bukan kita berada di waktu sahur ya. Sepertinya berada di kayaknya masih malam-malam muda gitulah guys. Sepertinya ada konser, tapi ternyata ya ini adalah waktu sahur. Mereka punya cara dan juga budaya mereka bangunkan sahur seperti ini. Ramai-ramai ya. Apa ini dengan alat musik, gendang-gendang, duk-duk, dan sebagainya. Jadi itu sudah jadi kebiasaan buat mereka yang berada di sana. Tapi kalau di Malaysia itu memang agak sepi ya dan sebagainya lah guys ya. Oke. Nah. Iya, iya. Muka-muka masih cerdas lagi. Asik. Oke. Yang lebih saya rasa keunikan dan juga tradisi mereka bangunkan sahur ini bukan setakat warga Muslim dan sebagainya, tetapi warga non Muslim juga ya guys ya. Para nonis ikut bareng-bareng bangunin sahur yang ada di Indonesia guys. Saya belum habis pikir guys. Ternyata mereka ni saling bersama-sama guys. Saya tidak kiralah siapapun anda, suku manapun, agama pun macam mana pun, tapi mereka tetap bersama ya, meraih ya, sama-sama bareng-bareng kayak gitu guys, membangunkan sahur. Terutamanya beginilah kayak gini. Belum lagi war takjil ya. War takjil, para nonis juga berburu takjil juga sebenarnya. Kalau saya lihat di sosmed sebegitu rupa. Oke, itulah keunikan sebenarnya yang ingin saya katakan. Warga para nonis juga ya
bareng-bareng dengan Muslim, ya, para Muslim untuk membangunkan sahur. Itulah keunikan dan luar biasanya, ya, yang ada di Indonesia. Sudah menjadi kebiasaan dari bertahun-tahun lama, guys, dari generasi-generasi dulu lagi, ya. Sepakat atau tidak sepakat? Oke. Tradisi membangunkan sahur harus dihilangkan. Oke. 3, 2, 1. Putih sepakat, pink tidak sepakat. Oke, pilih. Apakah tradisi bangunkan sahur dihilangkan? Mungkin kalau terbang historisnya kenapa ada tradisi kayak gitu ya karena dulu nggak ada teknologi kayak sekarang, alarm HP segala macam nggak mungkin bisa buat orang bangun secara sendirinya, dan mungkin azan juga nggak ada mix segala macam, jadi ada kayak gitu. Tapi dengan kondisi kemajuan sekarang kan, ditambah ya juga keragaman di komunitas makin banyak juga orang muslim, jadi orang muslim ya ketika ada alternatif yang lebih baik, yang lebih menghargai orang-orang lain, ya seharusnya ya pakai alternatif itu. Dan ya azan pun juga sebenarnya udah cukup sih, nggak usah yang, karena banyak yang berlebihan lah, kayak mercon, malah ada yang malah dugem kan, pakai di daerah saya tuh habis sahur malah pakai, kan bertolak belakang gitu. Jadi mungkin itu sih lebih ke pakai aja alternatif yang sudah ada. Banyak juga orang-orang yang butuh istirahat juga sebenarnya. Kita aja yang ibaratnya pasang alarm dari jam 2 pagi, bangunnya tetap aja mepet jam 7 mau berangkat kuliah kan, sama aja. Jadi kayak emang vibes di bulan Ramadan kan yang beda gitu ya. Saya tidak sepakat itu dihilangkan karena memang satu sisi di situ tradisi masyarakat. Di situ tempat masyarakat berkumpul, di situ tuh tempat yang keunikan betul tadi, yang keunikan Indonesia dibanding negara lain. Oh, kalau kalian gimana guys? Sepakat atau tidak sepakat? Putih sepakat, pink tadi tidak sepakat. Kalian pilihlah, pilih guys, pilih. Teruntuk umat Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, dan Konghucu, maafkan keributan kami yang telah mengganggu lelap tidurmu, yang hanya sebatas untuk membangunkan saudara Muslim kami untuk sahur. Oke. Tradisi ini guys, keunikannya. Jatuh. Viral, wanita orang kaya ini tak marah para remaja bangunin sahur dengan berisik, malah dikasihnya uang. Wah. Karena setiap para remaja itu lewat bangunin sahur, mereka selalu bilang wanita ini cantik. Dibagi uang ya guys. Wih. Jadi, wanita ini pun beri mereka semua uang, sehingga mereka semua pun tampak begitu senang. Oh, bagi uang ya. Viral, para pemuda bangunin sahur dengan berisik. Pemilik rumah bukannya marah, malah beri mereka rezeki. Wah. Karena pemilik rumah orang kaya ini salut sama para pemuda di kampungnya yang masih mau keliling kampung bangunin warga sahur. Ya. Usai dapat rezeki,
Para pemuda itu pun tampak langsung pada senang semua. Mantap. Semoga para pemberi itu semua lancar ya rezekinya. Tapi maaf banget nih, ini mah Teteh mau jujur ya. Selama Ayo, ini Ting kita Ting. puasa berapa hari? Hampir 8. Kok nggak pernah dengar manggil nama Teteh kalau sahur gitu? Oh. Memanggil nama sahur. Oh. Enggak, gue nggak pernah doi selama sepi. Apa gue tidur emang pules banget apa gimana? Ya enggak usah ikut duduk. Asik. Kali ini gue pengen ngiter ke Pedati ya. Terus ada di satu Pedati? rumah kita Pedati itu apa guys? Pedati. ya di pinggir jalan, siapin botol, dalamnya sumbu, pakai api kan. Woi, bahaya, ngeri. Jangan. Ayo kita jalan yuk. Ini penonton udah banyak banget yang nanya, kita nggak grebek sahur lagi. Grebek. Kalau di Malaysia, suasana sahur itu lebih sepi dan tenang. Orang bangun sendiri, makan sahur dengan keluarga, terus lanjut sholat subuh. Paling cuma suara azan yang terdengar di pagi hari. Tapi di Indonesia, wah, suasana sahur kayak festival. Ada yang keliling kampung sambil teriak sahur, ada yang bawa alat musik, bahkan ada yang mukulin galon atau wajan buat bangunin orang. Suasananya kayak gini bikin Ramadan di Indonesia terasa lebih hidup dan seru banget guys. Yang bikin orang Malaysia ini guys makin kaget adalah banyak orang non-muslim di Indonesia yang juga ikut meramaikan sahur. Ada yang bantu bangunin sahur, ada yang kasih makanan buat teman-teman muslim mereka yang puasa. Bahkan ada yang ikut ngabuburit. Nah, ini sesuatu yang jarang banget terjadi di Malaysia. Kebersamaan kayak gini nunjukin kalau toleransi di Indonesia itu beneran nyata, bukan cuma sekadar omongan aja guys. Di Indonesia bulan Ramadan itu bukan cuma soal ibadah pribadi, tapi juga tentang kebersamaan dalam masyarakat dari anak-anak kecil sampai orang tua. Semua ikut meramaikan suasana. Ada tradisi sahur on the road, bagi-bagi makanan sampai aksi sosial buat bantu orang yang membutuhkan. Jadi Ramadan di Indonesia itu terasa lebih hangat, lebih hidup, dan bikin orang yang merasakannya jadi makin cinta sama budaya di Indonesia. Oke guys, kalau kita rangkum ada 3 hal yang bikin sahur di Indonesia itu lebih spesial. Pertama guys, sahurnya ramai banget, nggak kayak di Malaysia yang lebih sepi. Kedua, non-muslim juga ikut serta dalam suasana Ramadan, nunjukin toleransi yang luar biasa. Dan ketiga, kebersamaan masyarakat yang bikin Ramadan di Indonesia terasa lebih hangat dan sangat berkesan. Jadi nggak heran kalau banyak orang yang bilang Ramadan di Indonesia itu beda, rasanya lebih hidup dan unik sekali. Kalau kalian punya pendapat atau pengalaman tentang ini guys, silakan tulis di kolom komentar ya. Insya Allah kita akan bisa ketemu lagi di video-video akan datang. Sampai jumpa lagi. I love you Indonesia, I love you Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.